Aniki, gimana Kak? Gimana kondisi Kak? Gimana Kak? Gimana Kak? Semangat ya, Kak. Semangat Kak. Ekspresinya beda atau gimana? Sama saja. Sama saja. Sama saja. Selebtuber, sorotan kamera tak lepas dari sosok Nikita Mirzani saat ia resmi digiring menuju rutan Pondok Bambu Jakarta Timur pada Kamis 5 Juni lalu. Dalam momen itu, ia tampak melangkah tenang dengan ekspresi wajah tersenyum tanpa banyak kata. Penampilannya pun masih tetap stylish dengan balutan kemeja coklat dan rambut yang diikat rapi ke belakang. Namun, semua itu berubah ketika pintu rutan terbuka. Aniki. Kata-kata. Sehat kak, sehat kak, sehat kak. Sehat Kak, sehat. Sehat sama pesami Kak. Kak, sehat Kak. Sama pesami Kak. Sehat Kak. Sama pesnya Kak. Aniki. Awas. Aniki, gimana Kak? Kata-kata teh, uang dari Nikita Mirzani teh. Awas kepalanya. Ayo pelan. Udah. Ya. Bisa terkait dengan lo saat ini Nikita Mirzani sudah sampai di rutan Pondok Bambu dan akan segera turun. Pertanyaannya. Aduh, ntar aja deh. Iya benar. Kak Niki, sehat gimana kondisi Kak? Gimana Kak? Gimana Kak? Semangat ya, Kak. Semangat Kak. Nikita harus berganti mengenakan rompi khas tahanan pada umumnya. Nomor punggung 61 kini menempel di punggungnya, menandai status barunya sebagai tahanan kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang dilaporkan bos skincare Reja Gladys. Sikap tenangnya pun menuai pertanyaan apakah Nikita baik-baik saja mengingat sudah berkali-kali menjalani kehidupan di balik jeruji besi. Info tentang Nikita Mirzani hari ini dilimpahkan ke rutan Pondok. Iya, barusan tadi sekitar 16 menit yang lalu itu Nikita Mirzani itu masuk ke rutan kelas 1 Pondok Bambu sebagai tahanan kejaksaan dari penahanan sebanyak 20 hari itu terhitung 5 Juni sampai dengan 24 Juni 2025. Seperti apa mungkin Bu di dalam tadi Nikita Mirzani kondisinya? Kondisinya sehat, alhamdulillah, dan dia kooperatif bisa menjawab pertanyaan dari petugas registrasi. Secara keseluruhan dalam keadaan sehat. SOP-nya seperti apa Bu? Kalau SOP-nya selama di rutan Pondok Bambu dia akan masuk ke blok khusus Mapenaling itu paling lama 1 bulan, di mana Mapenaling adalah masa awal pengenalan lingkungan di rutan Pondok Bambu. Setelah itu baru dimasukkan ke blok yang lain. Digabung dengan tahanan? Digabung dengan tahanan yang lain juga sendiri. Kalau boleh tahu Bu, dia berapa orang dalam servisnya Nikita Mirzani digabung dengan berapa orang? Ini bakal datang ini ada sekitar 3 orang, mungkin 4 orang. Mungkin bisa jadi hari ini akan masuk. Ini yang masuk 9 orang, tapi masuk ke kamar kalau itu minimal 2 orang. Untuk sampai ke persidangannya sendiri berapa lama sih Bu? Ini kan dia di sini kan kalau ini baru tahanan kejaksaan, belum tahanan pengadilan. Berarti 20, 30, 50 hari ditambah perpanjangan lagi 30 kalau TPPU kan itu. Udah 30 berarti masih 120 hari. 120 hari lagi di sini. Berarti 60 120 hari. Oke. Apa lagi Mas? Bu, biasanya kalau tahanan titipan kejaksaan itu ada kegiatan Mengikuti kegiatan di dalam rutan juga nggak sih Bu? Iya, kegiatan yang harus diikuti oleh Nikita Mirzani itu seperti olahraga, kemudian kegiatan pembinaan agama, itu memang harus diberikan. Dan beliau juga dikhususkan adalah itu dari pengacaranya untuk datang ke penyaluran hukum segala macam. Nanti seperti pada napi-napi
Iya, ya, tahanan lainnya. Tahanan. Karena ini rutan Pondok Bambu, jadi sama seperti tahanan yang lainnya. Berarti selama sebelum putusan sidang, Niki akan tetap di sini ya Bu? Maksudnya Iya. belum dipindah ya? Iya. Kecuali kalau dia penangguhan penahanan. Ada lagi. Mapenaling itu mungkin kegiatannya apa? Secara Pembinaan spesifik. agama, pengenalan lingkungan, kebiasaan sehari-hari, biasanya pagi-pagi kegiatannya apa yang dilakukan, dia melihat secara keseluruhan. Karena Nikita Mirzani kan bukan hanya sekarang masuk ke rutan, sebelumnya dia sudah pernah masuk ke rumah tahanan. Tapi ada permintaan khusus gitu nggak sih Bu, mungkin dari Tidak ada permintaan, sampai sekarang tidak ada permintaan. Dan sama saja kita perlakukan sama dengan warga binaan atau tahanan lainnya. Walaupun dulunya dia Pernah di sini? Tidak, karena ini kan berbeda. Tetap dia adalah tahanan, sama hak dan kewajibannya di rutan Pondok Bambu harus seperti itu. Oke. Ada lagi? Sip. Bu, keluarga sudah boleh membesuk? Tidak Iya. boleh. Yang Iya. ada Sampai hanya kapan? sampai dengan mapenaling selesai, baru kalau kecuali pengacara ya. Kecuali berarti pengacara. hak-haknya tahanan ini apa Bu kira-kira? Ya, hak-haknya beliau kan harus kalau dikunjungi pengacara kan sudah haknya beliau. Kemudian kalau dikunjungin keluarga, kalau memang sudah lewat dari masa penaling baru bisa dikunjungi oleh pihak keluarga. Masa penaling ini berapa hari gitu? Sampai dengan maksimal 1 bulan. 1 bulan. Iya. Maksimal. Ini 1 bulan Maksimal ke depan 1 bulan. keluarganya belum boleh besuk. Selama- Sudah, kalau sudah 1 bulan. Oh berarti selama 1 bulan ini Iya. berjalan belum boleh nih Bu dari Iya, sini? belum. Kalaupun datang mungkin nitipin di depan. Ya tidak jadi masalah kalau Untuk bertemu tatap muka belum bisa. Tapi untuk kondisi kesehatan sendiri Alhamdulillah beliau sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan tadi juga sudah diperiksa. Oke. Ada lagi? Aman? Aman Ki? Tadi kan ditanyakan permintaan khusus dari Nikita Mirzani, tapi kalau dari pengacaranya mungkin ada apa yang Tidak disampaikan? ada, mungkin? tidak ada, tidak ada. Ya kalau kita yang penting adalah menjalankan SOP yang ada di rutan Pondok Bambu. Jadi kalau yang lain ya tetap beliau harus sesuai dengan SOP yang ada di sini, harus menjalani itu semua, harus taat pada aturan yang ada di rutan Pondok Bambu. itu sudah tatap muka tadi sama Nikita. Sudah? Menemani sampai ke sel. Iya, enggak, belum masih di Masih di assessment. Kalau itu bukan tanggung jawab saya, kan saya punya kepala keamanan dan sekarang masih diregistrasi, dilihat dari syarat-syarat administratifnya apakah sudah memenuhi, kemudian dicek kesehatannya apakah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Tapi alhamdulillah beliau bisa kita bilang sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Tadi ketika masuk ia sempat melontarkan ekspresi senyum. Kalau di dalam ekspresinya beda atau gimana? Sama saja. Sama saja. Sama saja. Beliau sama saja di luar, mungkin sebetulnya di dalam juga sama. Berarti kuat ya berarti. Terlihat Iya. kuat ya dia. Luar biasa kalau saya lihat. Kuat kan. Oke. Aman. Terima kasih Bu Nebi. Setelah lebih dari 3 bulan menunggu, artis Nikita Mirzani kini resmi dipindahkan dari Polda Metro Jaya ke Rutan Pondok Bambu usai berkas perkara dinyatakan lengkap alias P21. Sedangkan asistennya Mail Syahputra ditahan secara terpisah di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya menyebut barang bukti dalam kasus ini sudah diserahkan secara lengkap mulai dari mobil hingga ponsel dan sejumlah dokumen. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Om Santi Santiung, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan penanganan perkara atas nama Saudari NN dan Saudara IN. Setelah kita melakukan penelitian berkas perkara, jaksa peneliti menyatakan bahwa perkara atas nama terdakwa tersebut telah lengkap, sehingga pada hari ini, hari Kamis ya, tanggal 5 Juni 2025, pihak penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti terkait dengan perkara dimaksud. Adapun setelah diserahkan nanti perkara dan barang buktinya, saudari NM dan saudara IM
untuk selanjutnya kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk saudara untuk saudara NM ada di rutan Pondok Bambu, sedangkan saudara IM 20 hari ke depan ke rutan Cipinang. Terkait dengan setelah diterimanya tersangka dan barang bukti ini, tentunya teman-teman jaksa penuntut umum akan kembali menyusun dan meneliti dakwaan yang nanti pada saatnya akan kita limpahkan ke pengadilan negeri. Adapun pasal yang disangkakan untuk kedua tersangka ini adalah yang pertama pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE junto pasal 55. Kemudian atau kedua pasal 369 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan yang berikutnya pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Setelah ini tentunya teman-teman bisa mengikuti perkembangan lebih lanjut, karena setelah tahap 2 ini tentunya sesegera mungkin kita akan menyempurnakan dakwaan dan nanti sesegera mungkin akan kita limpahkan ke pengadilan. Prosesnya akan seperti itu, dan setelah pelimpahan nanti silakan teman-teman mengikuti sidang secara terbuka. Mungkin itu pengumuman dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pak, kapan dipindahkan ke rutan, Pak? Barang buktinya ada uang, nanti jumlahnya tidak bisa saya sebutkan detail di sini. Terus ada barang bergerak berupa mobil dan beberapa alat komunikasi yang akan kita gunakan untuk pembuktian, dan mungkin ada beberapa dokumen. Ya, ya. Ya, setelah selesai proses tahap 2 hari ini, maka sesegera mungkin akan kita kembalikan ke penahanan. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nanti saya akan cek. Ya. Ya, nanti kita cek itu karena masih kewenangan penyidik, bukan di kita. Jadi setelah ini baru kewenangan ada di kita. Ya, nanti setelah ini karena kewenangan sudah full di kita, maka kita akan lakukan sesuai SOP yang ada di jaksa. Ada lagi? Berapa JPU Pak nanti Pak? Rencana total mungkin ada 6 JPU gabungan dari Kejati dan Kejati. Ada lagi? Saya belum bisa kira-kira. Yang jelas kami akan sesegera mungkin menyelesaikan dakwaan dan sesegera mungkin kita limpahkan, dan nanti pasti akan kita infokan lebih lanjut. Cukup? Pak, untuk ancaman hukumannya gimana Pak? Belum. Kita lihat nanti di fakta persidangan. Ada lagi? Rekening koran kan, Pak? Ada sekitar 3 sekian miliar. Ya. Kenapa? Ada di rekening.
Cukup ya? Terima kasih ya. Memang ini bukan kali pertama Nikita berurusan dengan hukum. Sebelumnya Nikita sempat ditahan 4 bulan penjara karena kasus penganiayaan terhadap Olivia Mai Sandi pada tahun 2013. Setelahnya ia juga kembali dihukum 6 bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan terkait insiden dengan mantan suaminya di Polatip pada tahun 2020. Ia dilaporkan di Polatip setelah melempar asbak yang membuat wajahnya terluka. Selain itu Nikita juga sempat dilaporkan di Mahendra atas kasus pencemaran nama baik pada tahun 2022 silam. Dengan catatan panjang ini, merasakan hotel prodeo alias ruang tahanan bukan lagi hal baru bagi seorang Nikita Mirzani. Lagi dong. Rambut baru lagi. Ini udah lama. Ngajak kayaknya. Kan ada lagi. Mas Cakra, sini aja. Jangan. Yuk, wawancara. Sama Kak Nesa. Keren ya, ini keren ya. Oh, cantik. Lu masuk angin, gue masuk penjara. Swe. Enggak lah. Kan cuma sebentar. Banget deh. Mas Cakra, Kak Nesa, sini. Cakra. Kesini. Oh basah ya, dia juga basah. Berarti di sana. Cuman basah dia. Udah siap, alhamdulillah. Udah siap lahir batin. Sudah berjiwa besar. Ya mau nggak mau memang harus dijalanin. Gitu. Ini kan sisa hukuman penjara berapa lama? Oh nggak tahu aku kalau itu kuasa hukum aku yang tahu. Nanti baby sama siapa? Baby ada tante, alhamdulillah yang jagain. Nanti ganti-gantian aja lah. Masih ASI gitu. Udah pompa sih, tadi beberapa taruh kulkas. Baik nanti kalau mau menyusui nanti dibawa ke sini atau nggak nanti Niki pompa nanti dibawa sama tante. Doang itu lumayan sih, lumayan banyak. Asli kan subur. Berarti walaupun di sini nanti bakalan tetap menyusui. Insya Allah ya masih. Iyalah harus jadi ibu yang baik menyusui. Ini terlihat agak santai mungkin menghadapi. Santai soalnya ya ini masih nggak ada apa-apanya. Cuma ya Niki sih nganggapnya liburan aja lah. Tapi kan mau gimana pun namanya kita manusia, hidup itu kan satu perjalanan ya. Kadang juga namanya hidup kita harus ngelakuin apa yang kita harus melaksanakan apa yang kita nggak lakuin gitu kan. Jadi Niki positif thinking aja lah ya, mungkin ini ya udah takdir harus jalanin dan mungkin setelah ini Niki bakal jadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Nggak ada lagi cobaan-cobaan yang datang ke Niki. Ini udah terakhir dalam hidup Niki, jadi ya emang harus disudahi sih gitu. Jadi Niki pilih masuk aja daripada dijemput-jemput. Berapa lama sih ini? Nggak sedih. Ini berapa lama sih? Kalau ninggalin baby sedih, nggak tahu kalau berapa lamanya. Kalau ninggalin baby pasti sedih ya, apalagi lagi lucu-lucunya. Tapi ya harus dikuatin. Lagian juga Niki punya orang-orang yang Niki sayang. Lawyer Niki juga udah Niki anggap sebagai keluarga sendiri. Jadi aman lah. Iya, Niki yang datang sendiri, Niki yang malah bilang sama lawyer Niki masuk aja lah daripada lama. Niki banyak kerjaan yang tertinggal. Iya, tapi nggak masalah lah. Kan rezeki di tangan Tuhan semua. Niki sempat terpisah sama babynya gimana? Udah. Terakhir dong nih. Sendiri gimana? Oli kan agak ngerti tuh. Udah dijelasin. Terakhir dong, ucapannya nih. Udah doain ya. Lawyernya satu doang. Niki. Ya. Sampai ketemu lagi. Namun, di balik wajah tegar itu tetap ada rasa sakit yang seolah tak bisa diabaikan. Nikita tetaplah seorang ibu yang tentu saja bersedih jika harus jauh dari anak-anaknya. Dan kali ini ia kembali harus menelan pil pahit berpisah dari ketiga buah hatinya. Bahkan ia terpaksa absen dari momen spesial ulang tahun putri sulungnya Laura Mejani yang baru saja berlalu. Dinding tahanan yang dingin kini membatasi dirinya dan kehangatan keluarga. Meski dalam posisi sulit, Nikita sempat menyampaikan pesan singkat bahwa dirinya siap bertemu pelapor di persidangan yang akan segera digelar. Lantas benarkah masih ada harapan bagi Nikita untuk memenangkan perkara ini di pengadilan? Gimana bang proses dari pagi sepertinya sih
Nah, biasa ya. Karena itu adalah bagian dari proses yang harus dilalui dan kita sebagai advokat sudah terbiasa lah dalam proses hukum seperti ini. Ya kita harus sampaikan kepada kita ini proses harus dilalui dan dalam proses ini nanti kita ikutin aja prosesnya. Dalam sebuah persoalan hukum itu pada titik muara akhirnya itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran itulah yang kita akan cari di dalam perkara ini dan saya yakin berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, saya yakin apa yang menjadi dugaan adanya tindak pidana pemerasan itu insya Allah tidak mungkin bisa dapat dibuktikan di dalam persidangan. Itu adalah keyakinan kami karena ada beberapa unsur-unsur yang tidak perlu saya sampaikan dan itu adalah menjadi kunci di dalam permasalahan ini. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari perjalanan proses hukum ini dan ini mau tidak mau harus dilalui, harus dilaksanakan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Dia dalam keadaan santai, saya ketemu, saya ngobrol, saya jelaskan, insya Allah Rabu kita sidang, kasus perdatanya tetap berjalan. Ya udahlah, lanjut aja bang kasusnya, kita cari kebenaran, saya bilang karena apapun, walaupun kamu dalam keadaan ditahan bukan berarti Nikita adalah orang yang bersalah telah melakukan tindak pidana pemerasan. Yang Rabu itu sidang perdata ya? Sidang yang pidana ini kapan? Belum. Itu nanti biar jaksa yang menjelaskan karena itu menjadi kewenangan jaksa. Yang jelas dia santai, dia cuma titip aja sama saya. Proses hukum ini harus kita lalui nih, mau tidak mau karena Diki sekarang ditahan, penahanannya adalah 20 hari dan itu menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Bang, Iya, kalau Niki kan udah kuat. Ya bagi dia, jadi gini, kalau Niki itu memang merasa yakin bahwa dia tidak pernah melakukan sesuatu yang menurut dia bahwa itu adalah tidak melakukan sebuah perbuatan yang melanggar hukum atau melakukan dugaan pemerasan, dia pasti tegar. Itu Niki, karena Niki yakin bahwa dia tidak merasa melakukan pemerasan. Bagaimana dia nggak kenal dia ini Gundeng Tolong? Seperti itu, ya. Uang yang 3M dimasukkan ke kejaksaan itu uang apa ya bang? Saya nggak tahu, itu mungkin uang sitaan. Uang sitaan? Ya, mungkin uang sitaan. Dari siapa bang? Ya, pasti dari kita. Tapi belum diketahui itu uang diperuntukkan untuk apa? Oh nggak tahu, cuma tanya yang nyita kan, bukan saya yang nyita. Kalau saya yang nyita, saya tahu nanti. Bang, ada juga kendaraan nih bang, mungkin Saya nggak tahu itu kendaraan siapa. Yang jelas mobil Niki, Alphard, dan ada beberapa mobil tidak ada yang disita. Saya nggak tahu itu mobil siapa, coba tanya. Jadi Anda tanya nggak itu mobil-mobil apa? Kan mobil Niki kan Anda tahu, ya kan? Dan itu bukan mobilnya Nikita, saya nggak tahu mobil apa, itu mobil siapa dan apa kaitannya, saya nggak paham. Uangnya bukan juga uang kita bang? Kalau uang Nikita. Selain itu apa lagi yang disita? Saya nggak tahu. bang selain apa terkait menyangkut apa pemerasan, ini kan ada pasal yang sudah dibacakan juga oleh pihak kejaksaan terkait TPPU-nya bang. Ya nanti dibuktikan aja, buktikan aja lah, karena yang namanya sangkaan, yang namanya laporan sangkaan dan dakwaan itu adalah sebuah hal yang masih belum final. Jadi harus bisa dibuktikan. Proses pembuktiannya adalah di persidangan. Nanti kita akan ungkap seperti apa. Saya belum paham. Tanya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mereka lah nanti yang akan menyidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bang, tadi abang dari dalam untuk apa mendatangani beberapa berkas ya. Artinya dapat informasi juga nggak sih bang kalau Niki itu di dalam di kamar berapa orang gitu? Perempuan ini yang tahanannya. Iya. Pantas nggak saya nanya gitu. Ini kan tahanan perempuan. Saya paling di batas itu aja. Karena begitu masuk ke sana itu perempuan semua. Paling saya di depan ini ada ini kan depan ini masuk. Nah di situ ada petugas. Ya paling sampai di situ aja. Yang di sana udah perempuan semua. Nggak mungkin dong saya sampai ke dalam sana. Makanya paling saya minta nih kita saya. Yang lain-lain saya nggak paham. Ini tahanan perempuan. Kalau tahanan laki mungkin masih logis saya masuk ke dalam. Ya untuk Mail itu bang?
Mail ada yang tim lagi yang urus. Bang, ini Kak Niki gimana Bang? Ini bukan yang pertama kali Bang. Saya nggak, nanti kalau perasaan-perasaan pas lagi kita urusan perasaan nanti saya tanya. Hari ini urusannya hukum, bukan urusan perasaan. Bang, ini kan nanti juga hari Rabu sidang perdata, itu persiapannya seperti apa Bang? Ya kita ikutin aja prosesnya. Yang jelas semuanya itu dalam muara untuk mencari sebuah kebenaran. Ya, titik pangkalnya, intisari dari semuanya adalah mencari dan menemukan sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya. Adakah tidak persoalan-persoalan ini adalah persoalan yang sebagaimana yang dilaporkan terkait dengan dugaan tindak pidana pemerasan? Itulah kita uji semuanya, karena semua pasal itu ada sebuah unsur. Unsurnya itu melekat dan tidak bisa kita ganti-ganti. Contohnya kasus pemerasan itu berarti kan ada ancaman, kekerasan dan sebagainya. Ya oke lah, nanti itu urusan di ruangan sidang ya. Nah, buat yang penasaran, jangan lupa subscribe untuk terus dapetin update-nya hanya di channel Salah Satu TV. Bye-bye!